Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo semuanya. Namaku Davin. Dari kelas A2. Aku mau mendengarkan cerita dari Mama yang berjudul kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum bercerita, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mah mulai ya ceritanya. Malam itu bintang-bintang bertaburan di langit dan memancarkan cahaya yang sangat terang. Tampak beberapa kaum mukminin berjalan kaki mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah mengucapkan salam, mereka bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ceritakanlah kepada kami tentang perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah." Abu Bakar dengan tersenyum menjawab, "Baiklah sahabat mukminin, pada malam itu Rasulullah dibangunkan oleh malaikat Jibril. Ia menuntun Rasulullah menuju halaman. Di sana telah menunggu seekor hewan aneh yang memiliki sayap yang besar. Hewan itu dapat menerbangkan Rasulullah dengan kecepatan melebihi cahaya manapun." Rasulullah pun bertanya pada Jibril, "Hewan apakah ini, wahai Jibril?" Kemudian Jibril menjawab, "Ini adalah buruk." Sepanjang perjalanan di angkasa, Rasulullah menyaksikan banyak pemandangan yang mengagumkan. Tiba-tiba buruk meluncur rendah di atas kota Yerusalem dan turun di Masjidil Aqsa untuk sholat berjamaah bersama Nabi Musa, Isa, dan puluhan nabi lainnya. Setelah sholat, para nabi kekasih Allah mengantarkan Rasulullah dan Jibril menuju halaman masjid yang telah disediakan tangga cahaya menuju langit pertama, urai Abu Bakar. Sambil menatap raut wajah mukmin setelah sholat, para nabi kekasih Allah mengantarkan Rasulullah dan Jibril menuju halaman masjid yang telah disediakan tangga cahaya menuju langit pertama, urai Abu Bakar. Sambil menatap raut wajah mukmin yang penasaran, Abu Bakar tersenyum dan bercerita kembali. Di langit pertama, Rasulullah bertemu Nabi Adam dan melihat ribuan bintang yang keemasan dengan malaikat di sampingnya serta seekor ayam jago yang besar sedang berkokok sampai hari kiamat. Di langit kedua, Rasulullah bertemu Nabi Nuh dan Isa. Di langit ketiga, hampir semua hamparan permukaan dihiasi batu bata permata yang sinarnya amat menyilaukan. Di sini Rasulullah melihat malaikat yang besar sekali. Bayangkan jarak antara satu mata ke mata lainnya adalah 70.000 hari perjalanan. Malaikat ini memiliki 100.000 pasukan malaikat yang selalu membawa buku catatan untuk menandai kelahiran dan kematian makhluk hidup. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Siapakah malaikat bermata besar itu?" "Dia adalah malaikat Israil, si pencabut nyawa," jawab Jibril. Kemudian mereka melanjutkan ke langit keempat bertemu dengan malaikat yang tingginya 500 hari perjalanan. Mereka dipimpin oleh malaikat mata air yang pekerjaannya meramalkan kejadian buruk dan selalu menangis karena kecintaannya kepada anak dan cucu Nabi Adam. Sekali lagi, Abu Bakar menghela nafas menceritakan kembali perjalanan Rasulullah. Perjalanan itu dilanjutkan ke langit kelima yang disambut oleh Nabi Harun. Di sini banyak pemandangan yang mengerikan. Para malaikat banyak yang membawa tombak panas membara, batu-batu dan rantai-rantai yang mengeluarkan percikan api. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, mengapa di sini serba panas? Dan siapakah mereka itu?" Jibril menjawab, "Ini adalah tempat hukuman bagi orang-orang yang mengingkari perintah Allah. Mereka adalah malaikat penghukum dosa." Sesekali Abu Bakar tersenyum mengingkari perintah Allah. Mereka adalah malaikat penghukum dosa.
Sesekali Abu Bakar tersenyum melihat kaum mukminin yang mendengarkan ceritanya dengan serius. Lantas melanjutkan kembali ceritanya. Ketika mendengar keterangan Jibril, Rasulullah segera meninggalkan tempat itu menuju langit ke-6 dan yang ditumbuhi bebatuan delima. Di sana ia bertemu dengan malaikat berbadan separuh es yang tidak meleleh oleh api yang tidak pernah padam. Rasulullah bertanya, "Siapakah dia?" Jibril menjawab, "Dia adalah malaikat penjaga langit dan bumi." Sebelum pergi menuju langit ke-7, Rasulullah berbincang dengan Nabi Musa yang sedang menangis. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Rasul kekasih Allah, mengapa menangis?" Nabi Musa menjawab, "Aku tidak menangis bersedih, namun terharu karena kau adalah utusan Allah untuk semua bangsa melebihi apa yang pernah aku lakukan." Sambil membentukkan posisinya, Abu Bakar kembali melanjutkan ceritanya. Akhirnya, di langit ke-7, Rasulullah melihat banyak pemandangan yang menakjubkan. Malaikat-malaikat penghuninya memiliki 70.000 lidah dan menguasai 70.000 bahasa yang selalu memuji keagungan asma Allah. Pohon-pohon surgawi tumbuh dengan indah dan menjulur sepanjang jutaan kilometer. Udaranya tercium harum semerbak yang berasal dari jutaan bunga surgawi. Di langit ke-7 inilah Rasulullah mendapatkan perintah agar melaksanakan sholat 5 waktu. Namun sebelum meninggalkan langit ke-7, Nabi Musa menghampiri Rasulullah dan berkata, "Sekarang berapa kali dalam sehari umat Islam untuk melaksanakan sholat?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak akan menawar lagi kepada Allah. Dari 50 kali sekali sehari sekarang menjadi 5 kali sehari." Setelah memberi salam, keduanya berpisah. Rasulullah masih ditemani Jibril untuk menuruni tangga cahaya menuju Masjidil Aqsa. Hewan buruk telah menunggu di sana dan menerbangkan Rasulullah ke rumah pada saat pagi menjelang. Mendengar kisah Isra Mi'raj itu, kaum mukminin terkagum-kagum dan berkata, "Maha suci Allah lagi maha besar." Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah yang berbunyi, "Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Quran Surat Al-Imran ayat 62. Dari cerita ini dapat kita simpulkan dari kisah yang menakjubkan ini, sesungguhnya Allah sedang memberi pelajaran bagi orang-orang yang beriman tentang kekuasaannya dan kekuasaan yang maha besar lagi maha luas, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra 17 ayat 1 yang berbunyi, "Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui." Sudah selesai ceritanya Davin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.